semuanya, kembali lagi kita di PA Remaja dan Pemuda di tanggal 23 Mei 2020 dengan nats yang hari ini kita akan bawakan itu dari Mazmur 121 ayat 1 dan 6 yang akan dibawakan oleh pembicara kita Romauli Siaan. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Kami berharap teman-teman dengan keadaan penuh sukacita dan sehat selalu dalam lindungan Tuhan, baik teman-teman maupun keluarga. Oke teman-teman, sebelum kita memulai PA ibadah kita, teman-teman kami persilakan untuk saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Teman-teman, dalam seminggu ini mungkin kita masih banyak kegiatan yang kita lakukan, dan saya percaya teman-teman merindukan akan hadirnya Tuhan, yang dimana kita haus rindu akan Tuhan, kita haus beribadah langsung di gereja. Mari kita angkat satu pujian, mengalirlah kuasa Roh Kudus.
Tuhan berkati hati dan pikiran. Hanya di dalam tangan Tuhan berdoa syukur. Amin. Teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman untuk bangkit dan serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kenapa? Karena nama Yesus itu mengalahkan segala sesuatu, mengalahkan musuh, iblis, penyakit, ataupun kekhawatiran kita. Karena nama Yesus itu di atas segalanya, teman-teman. Jadi saya ingin mengajak teman-teman untuk bangkit, serukan nama Yesus. Jadi saya mau sebentar teman-teman untuk merefleksikan sejenak apa yang sudah teman-teman lakukan dalam seminggu ini, dan refleksi ini semoga bisa membuat teman-teman untuk membuang kekhawatiran teman-teman untuk lebih berpengharapan, teman-teman.
Tidakkah lebih baik kita berpengharapan terhadap Yesus, teman-teman, dibanding kita terlalu sering untuk kekhawatiran kita? Pernahkah kita menaruh kekhawatiran kita kepada Yesus? Kita menyebut namanya di dalam kekhawatiran kita, atau malah kita merasa, untuk apa saya menyebut nama Yesus? Kalau saya tidak mendapat apa-apa. Tapi yang kita percaya, teman-teman, kalau kita menyatakan nama Yesus, kita berpengharapan di dalam nama Yesus, di segala kekhawatiran kita, itu akan membuat kita semakin lebih kuat. Itu akan mengalahkan segala kekhawatiran kita. Mungkin itu juga yang akan berpikir kita akan lebih ke depan lagi untuk lebih percaya dan mengimani akan nama Tuhan Yesus. Jadi teman-teman, saya ngajak teman-teman untuk menaruh pengharapan teman-teman atas kekhawatiran teman-teman kepada Tuhan Yesus. Sebelum menyambut firman, kita harus menyatakan dalam diri kita bahwa yang terutama dalam hidup ini untuk meninggikan dan memuliakan nama Yesus. Kita juga mau memuji kebesaran Yesus, karena kebesaran Yesus itu ajaib, teman-teman. Sungguh ajaib untuk memuji kebesarannya.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik terkasih. Dalam ibadah online kita pada hari ini, firman Tuhan untuk kita tertulis di dalam kitab Mazmur 121 ayat 1-6. Saya akan membacakan untuk kita semua. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak akan terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Demikianlah firman Tuhan. Syair lagu ini adalah nyanyian syukur atau nyanyian doa, nyanyian di dalam bentuk doa atau doa di dalam bentuk nyanyian oleh pemazmur kepada Tuhan. Bagaimana ketika dia bergumul, dia percaya dia tidak pernah sendiri. Karena doa adalah nafas hidupnya. Seperti itu jugalah kita. Tentu di dalam hidup ini, setiap hembusan nafas kita adalah seruan kepada Tuhan. Ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan seruan kita kepada Tuhan untuk memohon pertolongan Tuhan di dalam kita menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Sekalipun banyak kesulitan yang terjadi di dalam kehidupan kita, sebagaimana Daud, sebagaimana pemazmur di dalam kitab-kitab pada hari ini, tentu ini adalah satu perenungan ketika dia menghadapi berbagai pergumulan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Ya, banyak kesulitan yang terjadi. Ke gunung-gunung artinya apa? Pergi ke tempat ini, pergi ke tempat sana, ke sana dan kemana? Kehidupan kita kan seperti itu. Ketika kita berdoa, Tuhan belum menjawab. Kita minta orang mendoakan, kita juga belum menjawab. Sehingga apa? Kita mencari-cari apa sebabnya. Kenapa? Kenapa dan kenapa? Jangan-jangan Tuhan tidak ada. Lalu kita mencari-cari. Mencari ke gunung sini, ke gunung sana. Bukan gunung Sihombing ya. Ke tempat ini dan ke tempat yang mana. Kita pergi kemana-mana. Seolah-olah dunia ini, orang-orang yang dekat dengan kita, jalan keluar yang mudah kita dapatkan dari dunia ini, itu bisa menolong kita. Tapi ternyata tidak. Kalaupun itu seolah-olah bisa memberikan jawaban, yang datangnya dari dunia ini, itu bukan dari Tuhan. Maka itu sifatnya sementara. Perenungan inilah yang dilakukan oleh pemazmur. Dari manakah akan datang pertolonganku? Lalu dia menyadari bahwasanya pertolonganku ialah dari Tuhan. Tentu orang-orang yang percaya dia pun akan berseru, pertolonganku ialah dari Tuhan. Apapun yang terjadi, aku yakin Tuhan akan datang menolongku. Tuhan akan menyelamatkanku. Tuhan akan melindungiku. Ya. Terus dan terus. Tapi bukan seperti khotbah saya yang beberapa lalu. Iman yang konyol, iman yang sia-sia. Seorang bapak, seorang bapak yang dia taat berdoa kan? Rumahnya kebanjiran. Bukan rumahnya saja, lingkungan semuanya. Lalu dia berdoa, Tuhan, redakanlah hujan. Surutkanlah air. Selamatkanlah aku, selamatkanlah kami. Tapi ternyata hujan tidak berhenti-berhenti. Lalu turun terus hujan sampai semakin naik. Lalu datanglah tim penyelamat dengan kapal karet. Dia tidak mau. Tidak, saya punya Tuhan yang maha dahsyat. Saya punya Tuhan yang luar biasa. Lalu dia berdoa lagi. Tuhan tolong saya. Selamatkan saya. Aku percaya Engkau bisa menolongku. Engkau akan meredakan hujan ini. Dan akan menyurutkan air. Ternyata banjir semakin tinggi. Dan dia naik lagi ke tempat yang lebih tinggi. Datang lagi perahu. Tim penyelamat dengan perahu karet mau menyelamatkan dia. Dia masih belum juga mau. Terus berdoa. Sampai akhirnya dia hampir-hampir tidak bisa melihat lagi.
Lalu datang lagi tim penyelamat. Untuk yang ketiga kalinya dia menolak. Karena dia percaya Tuhan itu ada. Tuhan itu akan menolong dan menyelamatkan dia. Sampai akhirnya dia mati tenggelam. Lalu ketika dia sudah mati, tentu menghadap Sang Pencipta toh. Lalu dia marah dan protes kepada Tuhan. Tuhan, Engkau bilang Engkau ada, Engkau baik, maha dahsyat, yang bisa melakukan segala sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Tapi kenapa Engkau membiarkan aku mati? Loh, iya, kamu mati, kata Tuhan. Kenapa kau biarkan aku mati seperti itu? Kenapa kau tidak menolong aku, katanya. Siapa yang tidak menolongmu? Ketika bencana itu datang, aku segera menolongmu. Kau mengingat? 3 kali tim penyelamat datang dengan perahu karet. 3 kali juga engkau menolak pertolonganku. Lalu dia tersadar dan mohon ampun kepada Tuhan. Tapi sudah selesai. Perenungan cerita ini adalah perenungan. Terkadang kita tidak menyadari bagaimana Tuhan menolong kita. Kita memaksakan apa yang kita pikirkan. Apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, itulah yang terjadi dalam kehidupan kita sesuai dengan pikiran kita. Padahal rancangan Tuhan jauh lebih dahsyat daripada itu. Ya, dari manakah akan datang pertolonganku, kata pemazmur? Dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, bukan dari yang lain, dari Tuhan sajalah. Karena itu ketika sekarang kita menjalani hidup penuh pergumulan, percayalah, Tuhan ada dan akan datang menolong kita. Amin. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini sungguh-sungguh firman yang memberi kekuatan kepada kita. Firman yang memberi semangat kepada kita. Membuat kita tidak takut lagi menjalani kehidupan. Sekalipun sekarang pergumulan kita semakin berat, semakin berat. Kita sudah bergumul dengan pergumulan kita, terlebih-lebih karena COVID-19 ini. Ditambah lagi berita-berita sekarang yang membuat kita semakin cemas. Ya, apalagi para medis, para petugas-petugas laboratorium, keamanan dan lain sebagainya semakin cemas. Kenapa? Sudah sulit terdampak karena kondisi itu terhadap diri sendiri, tambah lagi karena banyaknya pasien yang bertambah. Kita lihat pasar-pasar orang membludak. Ini kan menambah kekhawatiran toh, menambah pergumulan kita, apalagi pergumulan para medis, sampai-sampai ada yang hampir putus asa. Lantaklah di situ, biarinlah. Hidup-hidup, mati-mati. Saya tonton di berita, tapi sebenarnya tidak langsung saya tonton berita itu. Ada ibu punguan inah kita yang merekam dari televisinya, jadi saya dengar. Kalau para petugas pengubur mayat yang kena COVID, mereka meninggalkan pesan di nisan itu. Karena ungkapan kekesalan. Setiap hari. Ya. Tadi saya tonton lagi di WhatsApp grup. Saya lupa dari grup mana, saking banyaknya grup itu kan. Ada petugas kesehatan, dia pakai APD lengkap, lalu pakai pompa disinfektan itu. Dia ke jalan raya teriak-teriak, keluar. Itu adalah ungkapan kekesalan, ungkapan kemarahan, ungkapan kekecewaan, tambah persoalan, kan gitu. Tapi mari kita melihat, apakah kondisi ini akan membuat hati kita susah? Jangan. Tetaplah jadi anak yang baik. Tetaplah jadi warga negara yang baik. Lakukanlah yang baik. Karena orang-orang yang taat kepada Tuhan melalui aturan-aturan pemerintah, karena itu adalah mandataris Allah di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini, di negeri ini, maka dia akan selamat. Soal hidup mati kita di tangan Tuhan. Saya sudah pernah katakan, bukan karena corona atau bukan karena corona pun manusia itu akan mati. Tetapi bagaimana hidup kita ini berarti, berguna bagi banyak orang. Bagaimana hidup kita ini berakhir dengan baik seperti apa yang Tuhan inginkan. Tentu kita harus taat. Lalu kalau dibilang berarti maaf yang meninggal itu di masa-masa, bukan berarti mereka tidak taat, bukan.
Mereka kan masuk rumah sakit karena sudah sakit. Itu kan masih awal-awal. Kalau sekarang ini ada lagi yang masuk rumah sakit, itu suatu kebodohan. Kenapa? Karena kita sudah tahu. Ya, kita sudah tahu. Kalau di depan kita, di kanan kita, di kiri kita itu ada sakit. Tapi kita mendekat-mendekat. Lalu kita sakit dan kita masuk rumah sakit. Itu adalah satu kebodohan. Saya rasa tidak ada lagi harusnya seperti itu. Tetapi kenapa banyak orang yang melanggar? Karena mereka mengukur kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, hidup mati kita itu di tangan Tuhan sesuai dengan pikiran mereka. Tuhan tidak seperti itu. Tuhan tidak bisa didikte oleh manusia. Ya. Karena itu teruslah kita menaati apa yang Tuhan inginkan melalui aturan-aturan pemerintah kita. Tetaplah tahan, sekalipun kondisi ini sudah semakin membosankan bagi sebagian orang. Tapi beruntunglah kita, bersyukurlah kita kepada Tuhan. Kalau kita di rumah saja, tidak di rumah sakit. Kalau saudara-saudara kita, keluarga kita, ada yang di rumah sakit, teruslah berdoa kepada Tuhan. Dan teruslah mengucap syukur kepada Tuhan. Karena lihatlah, masih banyak orang yang jauh lebih susah darimu. Mari kita doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit, supaya mereka dikuatkan. Tetapi imanmu lah yang menyelamatkanmu. Mari kita mendoakan diri kita, supaya kita kuat, supaya kita teguh, supaya kita setia di dalam menjalani aturan yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Karena di sana Tuhan akan menyatakan perkenanannya. Di sana Tuhan akan menyatakan pertolongannya. Dan kita akan dimenangkan. Jadi kalau sekarang kita sedang menghadapi berbagai-bagai pergumulan, jangan takut. Teruslah berpengharapan kepada Tuhan. Karena pengharapan anak-anak Tuhan yang setia, itu tidak akan pernah sia-sia. Pengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha. Karena itu, teruslah lakukan kebaikan. Teruslah lakukan apa yang diinginkan Tuhan. Pertolonganku ialah dari Tuhan, menciptakan langit dan bumi. Penjagaku tidak akan terlelap. Penjagamu tidak akan terlelap. Penjaga kita tidak akan terlelap. Jadi kalau sekarang kita dibiarkan, diizinkan bergumul, bukan karena dia terlelap, bukan karena dia tertidur, tetapi Tuhan mengizinkan itu untuk melewati proses pemurnian di dalam kehidupan rohani kita. Iman kita sedang dimurnikan oleh Tuhan melalui berbagai-bagai pencobaan. Karena pencobaan-pencobaan yang kita alami ini adalah pencobaan biasa. Yang menurut Tuhan itu belum apa-apa. Ya, di 1 Korintus 10 ayat 13. Dan ingatlah, ketika Tuhan mengizinkan pencobaan itu datang, pergumulan itu terjadi, Dia sudah menyiapkan jalan keluar bagi anak-anak yang setia. Amin. Amin. Percayalah dan berpengharapanlah kepada Tuhan. Dia terus ada. Hari yang lalu, hari ini, dan hari yang hari yang akan datang di masa depan. Dia tetap Allah kita yang akan menolong kita. Kalau Dia adalah Allah yang menyelamatkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir sampai ke tanah Kanaan, tanah perbudakan, penderitaan, sampai ke tanah yang memerdekakan, tanah yang penuh berkat. Seperti itu jugalah Tuhan yang akan mengeluarkan kita dari berbagai-bagai kesulitan untuk masuk ke dalam tanah keselamatan yang sudah Tuhan siapkan untuk orang-orang yang setia, yaitu sorga. Karena itu adik-adikku, tetap semangat, tetap berpengharapan. Percayalah, pergumulanmu, kesulitanmu, itu hanya sebentar saja. Itu hanya sementara saja. Dan itu adalah proses pemurnian imanmu. Sampai di manakah engkau? Karena itu, biarlah kita percaya, kita teguh kepada Tuhan, terus berpengharapan kepadanya, karena Tuhan ada dan terus ada di dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang memberi kekuatan kepada kami. Biarlah kami terus berpengharapan kepadamu, sehingga kami tidak pernah
putus asa, kecewa, dan merasa gagal di dalam menjalani hidup ini. Biarlah Tuhan dalam pengharapan kepadamu kami melihat jalan yang baik, jalan yang terang untuk setiap persoalan-persoalan kehidupan kami. Sehingga kami boleh melewatinya dan memasuki satu fase yang baru, yaitu fase kemenangan di dalam pertarungan iman kami. Berkati seluruh keluarga kami yang jauh maupun yang dekat, biarlah kasih setiamu menyertai kami senantiasa. Ya Bapa di surga, berkati seluruh anak-anakmu, remaja pemuda HKBP Tangerang Kota, biarlah kami tetap setia di dalam kehidupan kami masing-masing sebagai anak-anak Tuhan, melakukan aturan-aturan yang Tuhan inginkan kami lakukan melalui pemerintah kami. Biarlah kami tetap taat sehingga kami boleh selamat dan kami boleh dimenangkan. Terima kasih Tuhan, kami percaya pergumulan kami pribadi lepas pribadi maupun secara umum, kami percaya Tuhan Engkau mengizinkan terjadi untuk kami boleh semakin kuat, semakin teguh, dan semakin dewasa di dalam iman kepadamu. Karena itu biarlah Engkau memenangkan kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang sedang sakit, baik yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Engkau memberkati obat dan makanan mereka, Engkau memulihkan mereka dari segala sakit penyakitnya, dan mereka boleh kembali bersuka cita, kembali ke rumah masing-masing, ataupun melakukan segala aktivitasnya dengan baik di dalam kehidupannya. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul karena putus pekerjaan, kehilangan pekerjaan, ataupun karena lain hal Tuhan di dalam pergumulan hidup mereka. Tuhan, kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan mereka. Engkau akan menjaga dan Engkau akan menolong mereka di dalam setiap pergumulannya. Karena itu Tuhan, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan terus biarlah mereka Tuhan terus berpengharapan hanya kepadamu saja. Terima kasih Bapa di surga, kasihani kami dan layakkan kami di hadapan-Mu, dan ampuni kami untuk setiap dosa kesalahan kami, supaya kami layak di hadapan Tuhan, dan kami layak menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sungguh firman Tuhan yang menyentuh kita sekali teman-teman. Di sini kita diajarkan hanya kepada Tuhan kita berharap, karena Dia Allah yang setia. Dia selalu menjaga kita dalam keadaan apapun itu. Tanpa kita sadari, Tuhan selalu menemani kita teman-teman. Banyak kesulitan yang kita hadapi dalam hidup ini, tapi kita serahkanlah hidup kita di tangannya, supaya Tuhan membentuknya seturut dengan kehendaknya. Sebelum kita masuk ke doa syafaat, mari kita bernyanyi dan bagaikan kerjaan.
teman-teman, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami bersyukur Tuhan buat setiap berkat-Mu, buat setiap kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga pada hari ini kami boleh melaksanakan ibadah online remaja dan pemuda HKBP Tangerang Kota. Ya Tuhan, kami ingin berdoa Tuhan untuk setiap pokok-pokok doa yang akan kami naikkan, supaya kiranya Engkau yang memberkati Tuhan dan mengajari setiap kami Tuhan untuk berdoa dengan cara yang benar. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk Inang Romauli Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu, supaya Engkau berkati kehidupannya, Engkau berkati pelayanannya juga ya Tuhan, supaya Inang Romauli boleh selalu sehat, boleh Tuhan berikan rezeki, boleh Tuhan berikan kelancarannya juga ya Tuhan dalam pelayanan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Berkati juga Inang Romauli dan keluarganya Tuhan, biar Engkau yang selalu menyertai. Ya Bapak, kami berdoa untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan, di mana Tuhan mendengarkan seruan setiap orang percaya ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, setiap seruan kami, setiap perkataan minta tolong kami Tuhan, Engkau yang mendengar, Engkau yang menjamah ya Tuhan. Jagai kami Tuhan, tolong kami dan naungi kami terus ya Bapak. Bapak, juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, supaya Tuhan berkati dari wabah yang sedang terjadi di bangsa kami, di negara kami ini ya Tuhan, supaya Engkau yang segera memulihkan ya Tuhan, Engkau yang menuntaskan setiap wabah yang menyerang negara kami ini Tuhan. Berkati juga setiap pemerintah Tuhan, dari yang rendah sampai yang tinggi ya Tuhan, supaya Tuhan berkati apapun yang menjadi kebijakan dan keputusan itu biar menjadi rencananya Tuhan juga ya Bapak. Berikan hikmat kebijaksanaan untuk setiap pemimpin kami ya Bapak. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja-Mu di Indonesia Tuhan, secara khusus HKBP Tangerang Kota ya Tuhan. Engkau yang berkati, Engkau yang sertai Tuhan setiap pemimpin gerejanya, juga jemaatnya ya Tuhan, biar Engkau berkati, Engkau sertai Tuhan, agar kami boleh terus di dalam naungan-Mu, terus di dalam perlindungan-Mu ya Bapa. Jauhkan kami Tuhan dari segala hal-hal yang buruk Tuhan, hal-hal yang tidak berkenan ya Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan buat remaja dan pemuda HKBP Tangerang Kota. Kau berkati setiap anggotanya ya Tuhan, berkati kami agar terus sehat ya Tuhan, berkati setiap aktivitas yang kami lakukan Tuhan, kerja dari rumah, sekolah dari rumah, dan apapun yang kami lakukan, kiranya Engkau yang menyertai dan memimpin setiap langkah kami Tuhan. Berkati juga ya Tuhan rezeki ya Tuhan, supaya Engkau limpahkan rezeki yang lebih-lebih lagi ya Bapak. Bapak berkati juga ya Tuhan program kerja remaja dan pemuda HKBP Tangerang Kota yang mungkin harus tertunda ya Tuhan. Kami percaya Tuhan punya rencana yang lebih baik, kami percaya Tuhan punya kasih yang lebih-lebih daripada pandemi ini ya Tuhan, supaya setiap proker kami boleh berjalan dengan baik di hari dan di waktu yang Tuhan tentukan ya Bapak. Berkati juga bang kakak kami yang mungkin merindukan jodoh, supaya Tuhan berikan jodoh yang terbaik, yang sepadan dan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak. Berkati setiap cita-cita kami anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya cita-cita kami boleh berkenan juga di hadapan-Mu ya Bapak. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan buat abang kakak kami Tuhan, teman-teman kami, dan juga orang tuanya yang terdampak Tuhan akibat pandemi COVID-19 ini Tuhan, yang berstatus PDP, ODP ataupun OTG ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan yang memulihkan, kami berdoa supaya Tuhan yang menjamah setiap perawatan yang dilakukan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Kalince Manurung Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk mamanya Bang Togi Simanjuntak, untuk mama dan papanya Kak Agnes, Anggita, dan Dinda Sinaga Tuhan, untuk Kak Desi Simarmata ya Tuhan, dan juga mamanya, untuk papa dari Bang Timothy Lumbantoruan, untuk mama dari Bang Nelson Simamora, dan juga untuk mama dari Kak Yohana Tampu Bolon ya Tuhan. Kau yang berkati setiap pengobatan dan setiap para medis yang menangani mereka Tuhan, supaya mereka boleh kembali pulih dan kembali sembuh. Begitu juga dengan mamanya Kak Citra Tuhan, yang mengidap penyakit ya Tuhan. Tuhan berkati setiap pengobatannya, Tuhan berkati setiap terapinya juga ya Tuhan.
Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk abang kakak kami yang kehilangan pekerjaan, yang harus di PHK ya Tuhan, yaitu Tirta Manik ya Tuhan, supaya Tuhan berikan pekerjaan yang lebih layak, Tuhan berikan pekerjaan yang lebih baik. Begitu juga abang kakak kami yang harus dirumahkan atau masih dalam pencarian kerja Tuhan, Bang Efrianto Pakpahan, Kak Irawati Pandiangan, dan juga Karina Siregar. Tuhan, kami percaya apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, itu Tuhan yang sudah menutup bungkus, itu Tuhan yang sudah menjadikan semuanya untuk terjadi di dalam kehidupan kami. Berkati kami, kuatkan kami Tuhan, karena kami percaya pertolongan-Mu nyata atas kehidupan kami. Berkati aktivitas kami Tuhan, apapun yang kami lakukan, kami mohon pertolongan-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh hadir Tuhan di dalam hati setiap kami. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, kiranya Engkau yang menjamah seturut dengan kehendak-Mu. Inilah kami ya Bapa, ampuni kami atas kesalahan dan dosa yang kami perbuat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Sebelum kita masuk ke persembahan, teman-teman, ada beberapa pengumuman yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama, persembahan setiap minggunya di dalam Alkitab kita taruh di amplop kita masing-masing terlebih dahulu, yang dimana nanti kita serahkan ke bendahara masing-masing pengumuman, dan setelah itu setiap akhir bulannya kita akan menyerahkan ke gereja persembahan pendalaman Alkitab seksi remaja dan seksi pemuda. Yang kedua, sampai sekarang teman-teman seksi pemuda masih melakukan donasi untuk membantu teman-teman kita yang terkena dampak dari COVID. Jadi buat teman-teman yang bergerak hatinya untuk mau membantu, bisa menghubungi dari teman-teman seksi pemuda. Jadi mari kita bernyanyi untuk menyerahkan persembahan kita yang akan kita taruh di amplop dari BPD nomor 213 Unsonang Rohakku.
Marilah kita akhiri ibadah kita dengan bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Teman-teman, PH kita minggu ini sudah selesai. Kiranya PH minggu ini dapat menginspirasi teman-teman dan juga dapat membuat teman-teman menjadi lebih berpengalaman lagi kepada Tuhan. Jadi teman-teman, sampai ketemu di PA minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.